ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم يا معلم إبراهيم وموسى علمنا ويا مفهم سليمان فهمنا اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا كريم أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فيا أيها الإخوة والأخوات رحمنا الله وإياكم para jamaah kaum muslimin yang semoga selalu dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita bisa kembali hadir di majelis ilmu di Masjid As-Somad ini dalam rangka thalabul ilmi, yaitu mempelajari fikih dari ibadah. Terutama pada kesempatan pagi hari ini kita akan bahas tentang sunanus sholat, sunnah-sunnahnya sholat. Tapi sebelum kita mulai, alangkah baiknya kita memurojaah apa yang telah kita pelajari. Dan di sini ada beberapa hadiah. Siapa yang bisa menyebutkan syaratnya sholat, baik syarat sah maupun syarat wajib? Siapa yang bisa? Silakan. Gak ada mic lagi ya Pak Haji? Gak ada mic lagi. Gak apa-apa. Syarat sahnya sholat. Ayo silakan. Biar pada dengar. Ayo sini. Satu. Baligh. Itu syarat wajib. Maksudnya ketika balik kan dia wajib. Baligh. Berakal. Dah, balik berakal. Masuk waktu. Bersuci. Menghadap kiblat. Terus berdiri merukun. Apalagi? Balik, berakal, masuk waktu, menutup aurat, menghadap kiblat, bersuci, hadas kecil dan hadas besar. Ya, apalagi? Suci tempat, suci pakaian dan suci badan. Iya ya. Barakallahu fiik. Antum nomor berapa? 7 apa 8? Pas ya. Yang kedua, rukun sholat. Ada 14. Siapa saja yang bisa menyebutkan? Rukun sholat ada 14. Siapa yang bisa? Empat. Maka syarat itu sebelum melakukan sholat. Bedanya dengan rukun intisari sholat. Kalau syarat jika tidak terpenuhi sebelum masuk waktu sholat, maka sholatnya tidak sah. Kalau rukun ketika sudah takbir, ketika sudah dia sholat masuk ke dalam inti sholat, jika tidak dikerjakan maka batal, baik sengaja maupun lupa. 1. Berdiri. 2.
takbiratul ihram, Al-Fatihah, membaca Al-Fatihah, ruku, I'tidal, bangun dari ruku dulu. bangun dari ruku, Beda, bangun dari ruku beda. Terus I'tidal, terus sujud, bangun dari sujud. bangun dari sujud, Iya, duduk terus antara dua sujud, duduk antara dua sujud. tasahud awal, tasahud akhir, Tasyahud akhir. Tes. Tasyahud awal bukan rukun. tasahud akhir, Duduk di antara dua sujud juga bukan rukun, itu wajib. Terus tasyahud akhir wajib. sholawat, Salawat Ibrahimiyah. Ya, rukun. Terus kenapa itu yang goyang-goyang? Dikencengin dulu. Terus tasahud akhir, iya, salam. Terus udah tertib. Terus tumakninah. Ya, barakallahu fiik. Silakan, Pak. Terus wajib-wajibnya salat. Tadi syarat, rukun, wajib. Siapa yang bisa wajib-wajibnya salat? Kita sudah salat berpuluh-puluh tahun ya. Bedanya syarat, rukun, wajib. Ayo Mas. Ayo Pak. Sini Pak. Mau dapat hadiah nggak? Kalau di situ nggak dapat hadiah. Ibu-ibu nggak dapat peci buat suaminya. Ibu wajibnya salat apa Bu? Wajib-wajibnya salat. Apa bedanya rukun sama wajib? Ya udah, sekarang bedanya rukun sama wajib? Ya, tar dulu Pak, yang lain dulu Pak. Ayo, ibu-ibu, bedanya apa sih antara rukun sama wajib? Rukun, jika ditinggalkan, sengaja atau lupa, harus diulang. Kalau wajib, kalau ditinggalkan sengaja, harus diulang, sholatnya nggak sah. Tapi kalau lupa, sholatnya sah, nggak usah diulang, tapi sujud sahwi, itu bedanya. Ayo, apa bedanya tadi rukun sama wajib? Rukun, jika ditinggalkan, baik sengaja atau lupa, sholatnya nggak sah. Lupa juga nggak sah. Tapi kalau wajib, lupa, sholatnya sah. Tapi harus sujud sahwi. Bedanya di situ Pak, rukun sama wajib. Wajib itu apa? Maksudnya apa saja yang wajib? Ada 8. 1. Niat syarat. Takbiratul intiqal. Takbiratul ihram rukun. Takbiratul ihram kan takbir pertama, Allahu Akbar, itu rukun. Adapun takbir setelahnya, ketika mau ruku takbir, bangun dari ruku takbir, mau sujud takbir, itu namanya takbir intiqal. Itu wajib Pak, bukan rukun. Kalau Bapak lupa nih, nggak takbir intiqal, tahu-tahu langsung ruku, lupa, sholatnya sah nggak? Sah, tapi nanti sebelum salam harus sujud sahwi. Bapak lupa, nggak baca sami Allahu liman hamidah, tahu-tahu langsung berdiri aja, Rabbana walakal hamd. Terus Bapak nggak baca sami Allahu liman hamidah, lupa, sholatnya sah nggak? Sah. Tapi nanti sebelum salam harus sujud sahwi. Tapi kalau sengaja saya nggak mau baca
Sami'allahu liman hamidah. Salat saya sah enggak? Enggak sah. Kalau sengaja. Jadi bedanya antara sengaja dan lupa. Jadi wajib yang pertama apa? Takbiratul intiqal. 2, membaca Sami'allahu liman hamidah. Itu wajib, Pak. 3, membaca Subhana rabbil azim minimal sekali. 4, membaca Subhana rabbil a'la minimal sekali. Terus duduk di antara 2 sujud itu wajib. Terus tasyahud awal itu wajib. Ya, tasyahud awal itu wajib. Nah, itu bedanya antara syarat, rukun, wajib. Sekarang kita akan bahas sunnah. Sudah kita bahas secara umum. Sekarang kita bahas sunnah. Sunnah-sunnahnya sholat. Sunnah-sunnahnya sholat. Apa itu sunnah, Pak? Secara bahasa sunnah artinya jalan. Secara bahasa sunnah artinya apa? Jalan. Jalan yang baik, jalan yang buruk itu sunnah, Pak. Ada sunnahnya para nabi, ada sunnahnya para orang-orang kafir. Itu secara bahasa sunnah. Adapun secara istilah sunnah adalah, kalau secara fikih ya, secara fikih sunnah adalah ma yusabu fa'iluhu wa la yu'aqabu tarikuhu. Jika dikerjakan mendapat pahala, jika ditinggalkan tidak berdosa tapi rugi. Bapak misalkan nanti baca Subhana rabbil azimnya sekali, sah nggak salat Bapak? Baca Subhana rabbil azim sekali aja, sah nggak salatnya? Sah. Tapi sunnahnya berapa kali? 3 kali. Sunnah ada 2. Sunnah ucapan dan sunnah perbuatan atau gerakan. Kita kalau ingin sholat kita sempurna dan lebih besar harapannya diterima, maka selain rukunnya kita benar-benar menunaikan, kewajibannya juga kita jangan tinggalkan ketika sholat, dan juga sunnah-sunnahnya. 1, ya, sunnah sholat yang berupa ucapan ya, doa istiftah. Ada banyak, Pak, doa istiftah. Yang pertama, Allahumma ba'id baini wa baina khotoyaya kama ba'adta bainal masyriqi wal maghrib. Allahumma naqqini minal khotoya min khotoyaya kama yunaqqas thawbul abyadu minad danas. Allahumma ghsilni min khotoyaya bithalji wal ma'i wal barad. Hadis itu riwayat Bukhari Muslim. Itu yang pertama. Yang kedua, subhanakallahumma wa bihamdika wa tabarakasmuka wa ta'ala jadduka wa la ilaha ghairuka. Yang ketiga, wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal arda hanifan, dan seterusnya. Yang keempat apa? Kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Dan sampai situ aja. Boleh dilanjut. Terus yang lain apa? Alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Itu juga boleh. Jadi doa istiftah banyak. Bapak pilih salah satu. Secara sanad yang diucapkan Rasulullah itu ini, Allahumma ba'id baini. Tapi yang secara sanadnya juga bagus adalah tadi, subhanakallahumma wa bihamdik wa tabarakasmuk wa ta'ala jadduk wa la ilaha ghairuk. Bapak pilih salah satu. Yang kedua, membaca isti'adzah. Setelah kita membaca doa istiftah, kita membaca
ta'awudz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Sebelum baca Al-Fatihah ya. Yang ketiga, membaca amin. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A-nya 2 harokat, Pak. Amin. Minnya boleh 2, 4, 6. Amin. 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 Jangan amin atau amin. Enggak, A-nya 2 harokat. Amin. Jangan juga amin. Jangan pendek minnya panjang. Amin, gitu. Yang keempat, sunnahnya salat, membaca surat setelah Al-Fatihah. Bapak, misalkan imamnya baca Al-Fatihah, ayat terakhir, Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahu akbar. Sah enggak salatnya? Sah. Karena sunnah membaca surat. Tapi ya jangan ditinggalkan. Walaupun sunnah, tetap jangan kita tinggalkan supaya kita dapat pahala terus. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selalu membaca surat setelah membaca Al-Fatihah, kecuali rakaat ketiga dan keempat. Itu yang keempat. Disunahkan ketika sholat duhur, rakaat pertama bacaannya lebih panjang dari rakaat kedua. Begitu juga ketika sholat maghrib, sholat isya. Intinya Pak, biasakan rakaat pertama lebih panjang dari rakaat kedua bacaannya. Boleh nggak kita membaca 2 surat, Pak? Boleh nggak baca 2 surat? Boleh. Bapak baca surat apa? Ad-Duha sama Alam Nashrah. Boleh saja satu rakaat baca 2 surat, boleh. Yang paling bagus membaca surat itu 1 ayat full. 1 surat full. Iya ya, 1 ayat yang enggak full. 1 surat full. Antum baca Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Itu lebih baik daripada baca 10 ayat pertama surat Al-Baqarah. Karena antum bacanya full surat Al-Ikhlas. Itu lebih baik antum daripada baca surat Yasin 50 ayat. Surat Yasin berapa ayat? 83. Kalau antum baca 50 berarti kan enggak full. Antum lebih baik baca surat Al-Ikhlas 1 sampai 4. Itu, Pak. Walaupun lebih pendek, tapi 1 surat penuh. Yang kedua, 1 surat dibagi 2. Rakaat pertama baca setengahnya, rakaat kedua baca setengahnya. Itu keutamaannya di bawah yang 1 rakaat full. Terus yang ketiga, membaca potongan surat. Itu keutamaannya nomor 3. Boleh nggak baca 1 ayat? Boleh. Yasin, Allahu Akbar. Boleh Pak baca 1 ayat. Allah Ta'ala berfirman apa? Faqra'u ma tayassara minal Qur'an. Bacalah apa yang mudah darimu Al-Qur'an. Dan membacanya harus lihat kondisi makmum. Kalau makmumnya ada yang sakit, ada yang sepuh, ada yang anaknya rewel nangis, ya kita bacanya nggak usah panjang-panjang. Dan juga bapak-bapak, boleh juga disunahkan juga sekali-kali rakaat ketiga dan keempat kita baca surat. Jadi setiap rakaat baca surat, boleh itu Pak.
Ya, berdasarkan hadis Abu Sa'id Al-Khudri, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana yaqra'u fi sholati dhuhri fi rak'atainil ulayaini fi kulli rak'atin qadra 30. Salat zuhur beliau membaca rakaat pertama 30 ayat, Pak. 30 ayat itu berarti surat Al-Fajr. Dan pada rakaat yang rakaat kedua, rakaat terakhir kedua membaca sekitar 15 ayat. Jadi pada 2 rakaat pertama salat zuhur Rasulullah membaca kurang lebih seukuran 30 ayat. Kemudian di rakaat ke-3-4-nya beliau membaca kurang lebih 15 ayat. Berarti boleh, Pak, kita membaca surat di rakaat ketiga dan keempat. Boleh-boleh saja. Tapi ya lihat kondisi ya, lihat kondisi. Kemudian yang kelima, disunahkan mengeraskan bacaan pada sholat subuh dan maghrib dan isya, dan mensirkan pada sholat duhur dan asar, dan juga rakaat ketiga sholat maghrib dan 2 rakaat setelah 2 rakaat isya itu dipelankan. Paham, Pak ya? Jadi mengeraskan bacaan itu sunnah, Pak. Kemudian yang keenam ya. Keenam. Membaca lebih dari 1 kali Subhana rabbiyal azim dan Subhana rabbiyal a'la. Sunnahnya 3 kali Subhana rabbiyal azim. Boleh ditambahi Subhana rabbiyal a'la. Subhana rabbiyal azim wa bihamdi, atau Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Boleh. Tapi kalau cuma sampai Subhana rabbiyal azim itu juga boleh. Hadisnya ya riwayat Imam Abu Dawud, Tirmidzi. Kalau imamnya belum berdiri, masih ruku', kita baca terus Subhana rabbiyal azim, Subhana rabbiyal azim, Subhana rabbiyal azim sampai 10 kali juga enggak apa-apa. Kalau imamnya belum bangun, jangan diem, Pak. Tapi kalau capek ya udah diem. Imamnya belum bangun nih, kita baca aja Subhana rabbiyal azim. Pakai dhamma ya. Subhana rabbiyal azim. Ayo. Azim. Jangan pakai zai. Subhana rabbiyal azim. Jangan juga pakai dal. Subhana rabbiyal azim. Salah, Pak. Pakai dha. Subhana rabbiyal azim. Li. Azim. Iya. Pakai a ya. Subhana rabbiyal azim. Jangan pakai a. Subhana rabbiyal azim. Salah, Pak. Subhana rabbiyal azim. Jangan asal-asalan, Pak. Subhana rabbiyal azim, Subhana rabbiyal azim, Subhana rabbiyal azim. Salah. Subhana rabbiyal azim. Pakai Allah ya. Jangan pakai zai. Subhana rabbiyal azim. Jangan pakai hamzah. Subhana rabbiyal azim. Salah, Pak. Subhana rabbiyal a'la. Ayo. Subhana rabbiyal a'la. Jangan subhana rabbiyal a'la. A'la berarti pakai apa? Hamzah. Salah, Pak. Subhana rabbiyal a'la. Nih, di sini nih. Subhana rabbiyal a'la. Iya, jadi bacanya itu yang benar, Pak. Jangan buru-buru. Dibaca dengan makhrajnya yang benar. Agak maju, Pak. Itu di luar, kasihan gigitan nyamuk.
Masuk Mas? Kayaknya masih kurang muat ini masjidnya. Makanya kita belajar huruf-huruf hijaiyah, benerin tuh makhrajnya. Jangan pakai ha, subhana rabbiyal. Bukan subhana rabbiyal azim. Ya. Terus itu sunnah nomor 6. Nomor 7. Membaca Rabbana walakal hamd. Rabbana walakal hamdu. Tambahannya gini, bukan Rabbananya ya, tapi tambahannya mil'us samawati wa mil'ul ardi, maaf, mil'as samawati wa mil'al ardi wa ma bainahuma wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'du. Itu tambahan itu sunnah. Atau sami'allahu liman hamidah, Rabbana walakal hamdu hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Itu tambahannya sunnah. Itu sunnah. Yang ke-8, atau Rabbana walakal hamdu hamdan katsiran thayyiban mubarakan alaih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Itu juga boleh. Yang ke-8, doa di antara dua sujud. Doa di antara dua sujud. Maksudnya ketika kita duduk itu kan kita ya setelah takbir Allahu Akbar. Nah, itu kita doa, Pak. Doanya apa? Boleh Rabbighfirli boleh. Atau boleh Allahumma gfirli warhamni wajburni wahdini warzuqni. Atau boleh Allahumma gfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini. Tapi enggak ada wa'fu anni. Tidak ada wa'fu anni. Ayo, Rabbighfirli. Nah, boleh, sekali aja boleh. Tapi ingat, kita tetap harus tumakninah. Jangan begitu bangun Rabbighfirli langsung sujud lagi. Ininya yang benar dulu, ininya diluruskan dulu. Atau Allahumma firli warhamni wajburni wahdini warzuqni. Ayo bareng-bareng. Allahumma firli warhamni wajburni wahdini warzuqni. Hadis ini riwayat Imam Tirmidzi, Abu Dawud, Ibnu Majah. Kalau Bapak bisanya Rabbighfirli ya enggak apa-apa. Ya Allah, ampunilah aku. Nomor 9. Nomor 9, berdoa ketika sujud dan ya ketika sujud ya, perbanyak doa. Doanya bebas. Setelah kita membaca subhana rabbiyal a'la, manfaatkan Pak buat doa. Kalau kita salah sendiri ya. Kalau jadi imam ya doa jangan panjang-panjang. Kalau imamnya belum bangun, kita makmum. Imamnya belum bangkit dari sujud, doa aja terus. Kenapa kita banyak doa, Pak? Karena disitulah kita posisi paling dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Wa amma sujud fajtahidu fihi du'a faqaminun an yustajabalah. Ketika sujud perbanyaklah doa karena di saat itu lebih kuat untuk diijabah. Aqrabu ma yakunu bihil 'abdu min rabbih wa huwa sajid fa aksiru fihi du'a. Posisi yang paling dekat antara kita dengan Allah adalah ketika kita sujud. Perbanyaklah doa. Bisa dengan doa Allahumma firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira, boleh mendoakan orang tua. Atau doa minta ilmu. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiban wa amalan taqabbala, boleh. Doa minta hidayah.
Allahumma inni as'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Doa minta diteguhkan hati. Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik, wa ya musarrifal qulub, sarrif qulubana ila ta'atik. Itu perbanyak doa, Pak. Jangan malah merem tidur diem. Manfaatkan waktu buat banyak doa ketika sujud. Doanya pakai bahasa Arab, pakai hadis. Kalau pakai Al-Quran, kalau kita niatnya doa, boleh saja. Rabbana atina fid dunya hasanah, itu kan Al-Quran, ya enggak? Tapi ketika kita sujud boleh. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Karena kita niatnya doa, bukan niatnya baca Quran. Kan yang dilarang baca Al-Quran ketika sujud itu enggak boleh. Tapi kalau kita niatnya doa boleh. Rabbi habli minas sholihin, itu kan Al-Quran. Rabbi habli minas sholihin. Tapi ketika kita doa boleh Rabbi habli minas sholihin. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Itu kan Al-Qur'an. Boleh ketika sujud niatnya doa. Jangan pakai bahasa Indonesia, Pak. Ya Allah, berikanlah aku jodoh yang cantik. Itu mah nanti setelah sholat. Ini kita lagi sholat pakai bahasa dari Al-Qur'an dan hadis. Tapi niatnya bukan baca Al-Quran, niatnya adalah doa. Usahakan jangan pakai bahasa Indonesia. Kecuali dia baru masuk Islam, nggak bisa bahasa Arab, belum hafal lancar apa-apa, bisanya pakai bahasa Inggris, bisanya pakai bahasa Jawa. Gusti Allah kula nyuwun pangapunten. Ya. Kecuali memang dia sama sekali nggak hafal doa-doa tuh. Makanya hafalin doa-doa yang banyak, Pak. Ya, itu sunnah, perbanyak doa. Terus salam kedua itu sunnah. Walaupun ada yang mengatakan itu wajib juga. Assalamualaikum warahmatullahi. Salam yang pertama kan rukun, Pak. Salam yang kedua sunnah. Assalamualaikum warahmatullahi. Bapak nggak salam kedua nggak apa-apa. Assalamualaikum warahmatullahi. Dah, nggak apa-apa. Tapi ya kita kan inginnya sholatnya sempurna kan. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Itu yang ada hadisnya. Assalamualaikum warahmatullahi. Nyampe wabarakatuh boleh nggak? Ya boleh saja. Tapi dalil yang di situ adalah Assalamualaikum warahmatullahi. Terus apalagi sunahnya? Sebelum salam, Pak, perbanyak doa juga. Ini sunnah juga. Usahakan baca perlindungan dari 4 hal. Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabri wa min adzabi jahannam, atau wa min adzabi jahannam wa min adzabil qabri wa min syarri fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Itu usahakan jangan pernah ditinggalkan. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya, la tad'anna, dalam hadis yang bukan yang hadis yang Mu'adz, kalau yang hadis yang Mu'adz kan Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Itu baca juga tuh. Tapi doa yang 4 perlindungan tadi juga baca. Ta'awwadzu minallah min arba'ah. Minta perlindunganlah kepada Allah dari 4 hal. Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabri, adab kubur, wa min adzabi jahannam, adab jahannam, wa min fitnatil. Boleh ditambahin syarri, wa min syarri fitnatil mahya wal mamat, wa min fitnatil atau wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Adab kubur, apa? Jahannam, fitnah kehidupan dan kematian, dan fitnah dajjal. Ya, ini kita berlindung. Terus setelah itu baca doa lagi. Apa doanya? Boleh. Rabbighfirli wa li walidayya wa lil mu'minina yauma yaqumul hisab. Atau Allahumma a'inni. Ayo bareng-bareng. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Nah itu
dibaca sebelum salam. Jadi kalau kita mau salam Pak, sebelum salam itu banyakin doa. Karena itu dicontohkan Rasulullah SAW. Dan juga kita masih di dalam ibadah sholat. Kalau kita minta kepada Allah ketika kita masih sholat, maka kemungkinan akan diijabah. Gitu Pak ya. Adapun membaca bismillah, disunahkan juga membaca bismillah ketika Al-Fatihah itu sir, pelan. Bismillahirrahmanirrahim. Itu bagi imam ya. Bagi imam dibacanya pelan. Jangan dibaca jahar terus. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Enggak, yang sunnah itu pelan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Itu. Jadi langsung alhamdulillahirabbil alamin. Tapi bismillahnya dibaca, Pak. Bukan berarti bismillahnya enggak dibaca. Bismillahnya dibaca. Itu sunnah. Sekarang sunnah gerakan. Sunnah gerakan. Sunnah gerakan. Yang pertama, melihat tempat sujud. Artinya, walaupun ini sunnah, Pak, tapi ini menjadi suatu kesempurnaan sholat. Kita melihat tempat sujud. Jangan sampai kita sholat itu melihat ke atas gitu. Kadang-kadang kita nggak sengaja ya, kita nggak sengaja ngeliat orang matanya itu ke kanan ke kiri, ngapain itu sholat? Sholat yang lihat tempat sujud, Pak. Boleh sekali-kali ngeliat ke depan, boleh yang lihat ke depan. Yang nggak boleh lihat ke kanan, lihat ke atas nggak boleh. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, la yantahuyanna an yanzuru ila sama aw la yukhtafanna Allah. Mereka berhenti melihat ke atas atau Allah akan sambar penglihatan mereka. Jadi kita nggak boleh melihat ke atas sholat, ke langit. Kalau ke depan masih boleh. Nah, adapun ngelihat ke kanan dan ke kiri itu curian syaitan. Al-iltifatu fis shalah sarikotun sarakas syaitanu min sholati abdi. Menoleh ketika sholat, menoleh aja Pak, bukan memiringkan badan, menoleh doang. Itu sholat kita dicuri oleh setan. Ayo, siapa yang masuk ke tolah-toleh ketika sholat? Lihat sono. Liatin karpet, liatin hiasan masjid. Alhamdulillah ini putih, nggak ada hiasannya, jadi nggak usah ngeliat ke atas gitu. Kadang-kadang ada yang suka ngelirik-lirik ke atas gitu. Jangan asal-asalan kita sholat. Kita sholat itu dilihat Allah Subhanahu Wa Taala. Kita sedang bermunajat, kita sedang berinteraksi dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Itu yang pertama, lihat ke tempat sujud. Kemudian berdiri secara proporsional, tidak terlalu ngangkang, tidak terlalu sempit. Ayo Mas, bangun Mas. Ya, seukuran bahu antum aja. Ya, terus posisi kakinya yang lurus, jangan miring Mas. Coba yang miring yang salah. Nah itu salah itu nanti, atau terlalu mingkup ke dalam. Nah itu juga salah. Ya normal antum berdiri lah. Ya segitu. Yang salah Mas, lebarin Mas. Nah itu salah begitu. Kalau misalkan samping kanan kirinya nggak mau dipepet, ya udah antum nggak usah mepet. Jangan. Antum mau kuda-kuda. Dan juga jangan terlalu sempit. Coba terlalu sempit Mas. Nah segitu. Jangan juga segitu, nanti jadi kosong nih, ada ruangan buat setan ini. Sewajarnya sebahu antum lah, coba. Nah gitu, segitulah. Lihat kan tempat sujud. Ya. Kemudian ada antum berdiri dah.
Kemudian mengangkat kedua tangan setinggi pundak, ngadep sono Mas. Ayo, Allahu Akbar. Ke atas. Lurusin lagi. Lurusin lagi. Ininya, jarinya. Nah, up. Sepundak. Turunin dikit lagi, turunin dikit. Nah, segitu. Itu sunnahnya. Terus angkat tinggi lagi, setelinga. Ya. Tapi ingat, lihat kanan kiri. Kalau kanan kirinya ada orang, jangan begini ya. Coba. Ke atas. Nah, itu segitu, setelinga. Jangan mungkar, Pak. Lurus ke atas. Ya. Kalau enggak sepundak. Ya. Itu sunnahnya. Sekarang yang salah. Gini, Mas. Nah, itu salah. Emang mau ngapain begini? Itu salah begitu. Ngadepnya kiblat, ngadepnya ini ke kiblat, ini ke atas. Terus yang salah lagi, Mas, ngadepnya ke sini. Allahu Akbar. Ada yang begitu. Atau menggar. Allahu Akbar. Nah, itu salah juga. Atau terlalu tinggi. Allahu Akbar. Nah, itu salah juga. Jadi sepundak atau setelinga. Ya bukan salah banget ya, tapi menyelisih sunnah gitu aja. Khilafus sunnah. Itu yang keberapa? 3. Tadi kan pertama ngeliat sama sujud, terus berdiri posisi kakinya itu 2, posisi kaki. Ketiga ngangkat tangannya yang benar. Keempat sedekap. Masalah sedekap ini ada ikhtilaf ulama. Yang pertama di dada. Di dada itu berarti di dada, Mas. Bukan dada. Nah, ya udah segitu aja, di atas ulu hati. Nah, segitu. Nah, posisi tangannya begitu betul. Cara yang kedua, Mas. Cara yang kedua. Digenggam di pergelangannya. Ya, begitu. Terus yang kedua, yang pertama begini. Ya, itu cara. Jadi begini. Telapak tangan di punggung. Atau yang kedua begini. Yang salah, ininya di sini. Ini salah. Atau sebegini. Kedinginan. Gitu. Atau begini. Ada orang sholat begini. Gini, Mas. Kayak orang lagi nonton bola gitu. Santuy ya. Ya, itu yang salah. Ya begitu, ya menyelisih sunnah juga begini, menjaga hati dia. Di dada ya. Bukan di atas dada. Ini dada di atas. Ngepek gitu. Jangan. Itu salah begitu. Bukan di atas dada. Kata-kata ala di situ bukan di atas, tapi menempel. Contoh, al-mukayyifu 'alal jidar. AC di tembok. AC, apakah AC di atas tembok? Enggak, AC menempel di tembok kan? Jadi ala itu aja menempel. Contoh nih, al-ma'u 'alal maktab. Air itu di atas meja. Ya nempel. Kalau nggak nempel namanya fauqa. Jadi di dada ya. Bukan di atas dada. Terus yang boleh lagi di perut. Perut. Iya, di pusar lah ya. Ya, memang ada dalilnya juga yang di pusar. Tapi lebih baik di dada. Lebih baik di dada. Jangan asal-asalan, Pak ya. Udah takbirnya asal-asalan, sedekapnya juga asal-asalan. Ya salat itu jangan asal-asalan. Ya walaupun ini sunnah tapi jangan disepelekan. Terus mengangkat tangan tadi, mengangkat tangan pada empat posisi. Satu ketika takbiratul ihram. Allahu Akbar coba. Kedua ketika mau sujud, ketika mau rukuk, coba Mas, mau rukuk. Lurus Mas, jangan begini. Kurang lurus. Jari-jarinya. Nah, gitu. Nanti kalau begini kurang lurus. Lurus gitu. Nah, itu ketika mau rukuk. Kedua ketika mau rukuk. Ketiga, bangun dari rukuk. Sami'allahu liman hamidah. Keempat, bangun dari sujud. Dari rakaat kedua, maaf. Ayo.
Nah, dah, bangun. Nah, itu angkat tangan lagi. Itu di 4 itu sunnahnya angkat tangan. Di yang lain enggak angkat tangan. Kemudian yang keberapa? 5. Itu tadi sudah bersedekap ya. Terus nah, turun sujud ini ada perselisihan yang cukup panjang. Tapi kita ambil jalan tengah. Kalau turun lutut dulu, maka coba turun lutut dulu. Nah, ya. Baru tangannya. Nah, ya langsung sujud. Nah, boleh turun lutut dulu. Yang kedua turun tangan dulu, asalkan tangannya dideketin dulu ya. Turun nah, terus maju. Ya, gitu. Jadi itu kedua. Cara yang tidak boleh adalah terlalu cepat brek gitu. Coba yang terlalu cepat. Ya, apa saja dulu dua-duanya. Terlalu cepat brek gitu. Nah, gitu. Itu nggak boleh brek gitu. Karena seperti turunnya unta. Memang perselisihannya di mana? La yabruku ahadukum kama yabruku al-ibil. Jangan kalian itu turun ketika sujud seperti turunnya unta. Nah, unta kan nggak punya tangan ya. Kan unta kakinya 4. Unta itu turunnya yang depan dulu. Cuman kan itu bukan tangan dia kaki. Unta kan nggak punya tangan, punyanya kaki. Nah, dari situlah berselisihnya. Berarti kaki unta yang depan itu tangan apa kaki, apa juga kaki gitu. Ya, intinya kalau masalah ini mah terserah kita. Artinya dua-duanya memang sama-sama kuat. Jadi terserah antum mau lutut dulu boleh, tangan dulu boleh. Bagi ibu-ibu hamil, kira-kira enakan yang mana? Bagi yang gemuk atau bagi yang lututnya sakit, itu kan kalau lututnya sakit ya tangan dulu. Kalau ibu hamil lebih enak pakai apa dulu, Bu? Tangan dulu. Jadi dalam masalah ini sangat perdebatan itu sangat kuat. Ya, intinya silahkan karena pemahamannya memang dari satu hadis. Hadisnya satu tapi pemahamannya beda. La yabruku ahadukum kama yabruku al-ibil. Jangan kalian turun sujud seperti turunnya unta. Ya. Kemudian sunnah yang lain ketika ketika duduk meletakkan tangan di paha. Ya. Itu yang keberapa? 6. Terus yang lain duduknya iftirash. Itu keberapa? Iftirash, ayo Mas, iftirash. Ya. Atau ik'a. Ik'a gimana, tahu enggak? Nah, itu ik'a. Itu pada rakaat ketiga, duduk pada rakaat ketiga. Itu duduknya begitu. Itu namanya duduk ik'a. Mungkin bisa disut. Itu namanya duduk ik'a. Kalau iftirash, itu iftirash. Yang enggak boleh Mas, duduk biasa Mas. Itu jangan begitu. Jangan ditimpa kakinya begitu. Terus juga jangan ik'a yang lebar Mas, yang pantatnya di tengah. Nah, itu enggak boleh, itu haram. Duduk begitu. Duduknya anak kecil. Duduk ngesot gitu. Terus ngadep sono lagi Mas. Sunnah perbuatan lagi ngadep sono. Mengisyaratkan jari. Ya. Ketika at-tahiyatu lillah wassalawatu wat-thayyibat. Terus melingkarkan ujung
telunjuk dengan jempol. Itu cara pertama. Agak nekuk Mas, jarinya agak nekuk. Agak nekuk. Bukan gini. Nah gitu, agak nekuk. Jadi nggak lurus begini ya. Nggak lurus begini tapi agak nekuk. Gini ya. Itu cara pertama. Cara kedua begini. Nah itu cara kedua. Jadi ada dua cara. Begini. Melingkarkan jempol dengan telunjuk. Atau ditekuk aja gini. Itu sunnah. Dan ini jangan terlalu lurus gini. Terus menggerakkan jari. Menggerakkan jari gini ya. Menggerakkan jarinya begini. Bukan begini-gini. Apalagi begini-gini. Kayak begini nih. Dia menggerakkan jarinya cepat gini loh. Jangan begini-gini. Ini namanya menaikkan dan menurunkan. Kan hadisnya menggerakkan. Menggerakkan itu begini. Gerak aja dikit. Gerak. Bukan menaikkan dan menurunkan. Ini kata Syekh Albani. Syekh Albani mengatakan bukan begini. Ini namanya menaikkan dan menurunkan. Tapi begini. Bukan begini-gini. Gitu ya. Tapi begini-gini. Itu kalau mau menggerakkan silahkan. Kalau nggak menggerakkan juga boleh. Karena memang hadisnya berselisihnya di sini. Di situ ada rawi namanya Zaidah bin Qudamah. Zaidah bin Qudamah itu mengatakan kan Rasulullah SAW yushiru bisababatihi wa yuharrikuha. Rasulullah SAW mengisyaratkan dengan jari telunjuk dan menggerak-gerakannya. Kata-kata menggerak-gerakan itu tambahan dari seorang rawi namanya Zaidah bin Qudamah. Para ulama berselisih, tambahan ini sahih apa enggak? Kata Syekh Albani tambahannya sahih, menggerak-gerakan gitu. Kata Syekh Mukbil, Syekh yang lain itu enggak, isyarat aja. Dari awal isyarat at-tahiyatulillah. Adapun yang dari asyhadu an la ilaha illallah itu hadisnya dhaif. Yang itu ada hadisnya memang. Isyaratnya dari asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Itu memang ada tapi dhaif. Yang sahih adalah dari awal menggerak-gerakan jari. Jadi dari mulai at-tahiyat itu sudah kita gerak-gerakan atau sudah kita isyaratkan, bukan dari asyhadu an la ilaha. Itu hadisnya dhaif. Terus sunnahnya lagi, ketika kita menggerakkan jari atau mengisyaratkan, mata kita ngelihat ke situ. Mata kita ngelihat ke situ. Terus sunnahnya lagi, ketika kita rukuk Mas, sujud Mas. Posisinya, nah ini hidung, dahi, dua telapak tangan, lutut, kaki, itu telapak kaki harus menempel ke tanah. Yang salah Mas, yang salah hidungnya nggak nempel, atau dahinya nggak nempel, jidatnya nggak nempel. Terus telapak tangan itu sejajar dengan bahu. Mas, sejajar dengan bahu. Ya, jadi sejajar dengan bahu ya. Ya, dah. Sunnahnya lagi ininya dibuka Mas. Ayo Mas. Ya, ayo. Nah, dibuka ya. Tidak mingkup kecuali di samping kanan kirinya ada orang. Ayo Mas, kecuali berjamaah. Kalau antum berjamaah mingkup. Terus antum hadap sini Mas, kakinya. Nah, sunnahnya lagi ditekuk, telapak kakinya ditekuk begitu. Jadinya. Jangan sampai disilang Mas, silang. Atau diangkat salah. Atau disilang Mas sudah siap-siap mau duduk. Nah, itu udah siap-siap dia mau duduk. Itu tidak sunnah. Atau misalkan dia dihamparkan Mas kakinya. Nah, itu tidak sesuai sunnah. Ya, kembali lagi ke yang benar. Ya, jadi ditekuk Pak ya. Jari kakinya ditekuk, jari-jarinya ditekuk. Karena memang Rasulullah SAW bersabda, umirtu an asjuda ala sab'ati a'dhum. Udah Mas, takut siapa yang tuh? Aku disuruh untuk sujud di atas 7 anggota sujud. Jabhah,
Jabhah, beliau sambil nunjuk hidung. Jabhah itu dahi sama hidung. Wal kafain, dua telapak tangan. Wal rukbatain, dua lutut. Wal qadamain, dan dua telapak kaki. Itu harus nempel ke tempat sujud. Sekarang ketika ruku, Mas, ketika ruku, sunnah ketika ruku. Hadap sono. Mencengkram lutut. Ayo, Mas. Dicengkram lututnya begini. Nah, gitu. Tapi jangan terlalu ke belakang lututnya. Nah, agak. Jangan terlalu nakuk juga. Standar aja. Ini lurus, Mas. Itu lurus. Jangan terlalu ke belakang, nanti sakit. Ya, itu ya sunnahnya begitu. Terus lihatnya ke tempat sujud. Bukan ke depan. Coba, Mas. Nah, salah ke depan. Bukan juga di betis. Ayo, Mas, tangannya di betis. Nah, salah di betis. Atau di paha. Dan sunnahnya dijauhkan, Mas. Sunnahnya dijauhkan. Nah, tapi ingat, kalau kita pas menjauhkan ada yang kanan kiri, ya kita cukup. Yang penting jangan nempel di perut. Jangan gini ya. Yang salah, Mas. Nah, itu nempel itu salah. Tempelin, coba tempelin. Nah, itu salah. Nah, begitu salah. Tapi direnggangkan, Mas. Ayo. Kalau pas sendiri agak ke samping, Mas, renggangannya. Nah, itu kalau sendiri. Kalau berjamaah, yang penting ke depan aja gini. Jangan sampai ditempel. Itu sunnahnya. Dan melihat tempat sujud. Ya, itu sunnah ya. Wallahu a'lam. Dah. Sunnah yang lain adalah menengok ketika salam. Tengok ke kanan, assalamualaikum. Tengok sampai benar-benar melihat ke samping ya. Nah, gitu. Jangan cuman segini doang. Assalamualaikum, assalamualaikum, assalamualaikum gitu. Sampai pipinya itu kelihatan. Sampai para sahabat itu melihat pipi Rasulullah dari belakang. Ayo, Mas. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Ya, itu ya sunnahnya. Wallahu a'lam bis-shawab. Yang dilarang menggerakkan tangan ketika salam. Ayo. Assalamualaikum. Nah, itu nggak boleh. Yang kiri juga. Nah, itu nggak ada. Itu tidak ada sunnahnya sama sekali. Dan juga ketika ruku, ketika sujud, Mas, coba jangan direnggangkan tangannya. Coba direnggangkan. Jari-jarinya. Nah. Dan jangan juga, ini yang terlarang, nanti akan dibahas di keharaman sholat. Nempel, Mas. Nah, itu nempel, haram dia nempel. Karena Rasulullah SAW bersabda, la yasjudu ahadukum kama in bisat la yabsutonna ahadukum in bisatal qalb. La tabsutu ahadukum in bisatal qalb. Jangan kalian menghamparkan tangan seperti guguk menghamparkan kakinya. Guguk kan begitu. Tapi kadang ada masih yang begitu, coba, Mas. Ini yang salah ya. Itu salah. Itu bisa dosa begitu. Menempelkan itu nggak boleh. Angkat, Mas. Nah, tapi ingat ya, kalau samping kanan kirinya ada orang, jangan disikut. Udah badannya gede, atlet binaragawan gitu. Brut gitu. Aduh, kita kesikut nih, sakit nih. Nggak boleh begitu. Ya, itu sunnah-sunnahnya salat. Wallahu a'lam. Ketika duduk, Mas, juga jangan terlalu lebar, Mas. Ayo, coba. Pahanya standar ya, jangan dilebarin. Nah, gitu. Yang kanan, yang kiri disikut sama dia, digeser sama dia. Nggak boleh nyakitin orang. Cukup selebar antum. Nah, ya gitu. Jadi kita sholat itu merhatiin kanan kiri loh, Pak. Jangan egois gitu loh. Jangan egois. Kita sholat pengen sunnah gitu, atau pengen menang sendiri gitu, lebar-lebarin gini. Badannya besar gitu. Yang kecil ditekan mengkup gitu. Nggak boleh. Kita sholat itu bukan menang-menangan, tapi nyari ketenangan, ya nggak sih? Jangan sampai antum sholat tapi kanan kiri antum habis sholat, ya Allah, aku di sini kok didolimi ya sama dia. Didolimi dia.
mulai takbirnya, juga pokoknya kita kalau sholat itu berjamaah jaga kenyamanan orang lain, jangan sampai tangan kita menzalimi orang lain, ya. Dan sunnahnya lagi tadi ketika takbir, coba sekarang takbir mas. Ketika takbir itu harus diucapkan Allahu Akbar. Ayo, harus. Ya. Yang salah adalah sama sekali nggak ngomong di dalam hati takbirnya. Itu nggak sah salatnya. Harus ngomong. Minimal kita yang dengar. Allahu Akbar. Minimal kita dengar. Allahu Akbar. Atau kalau nggak dengar, minimal kita sudah bergerak bibirnya. Nah gitu aja. Jangan keras-keras. Udah imamnya keras, kita keras. Allahu Akbar. Udah salah, keras lagi. Allahu Akbar. Ya, boleh bareng. Allahu Akbar. Boleh. Allahu Akbar. Boleh. Allahu Akbar. Jadi boleh bareng, boleh telat, boleh ucapan dulu. Yang salah, Allahu Akbar. Apakah Allah Maha Besar? Yang salah, Allahu Akbar. Jangan Allahu Akbar. Kalau itu nanya, apakah Allah Maha Besar? Atau barnya jangan lama. Allahu Akbar. Akbar itu artinya kendang. Kalau barnya panjang, Akbar itu artinya kendang. Jadi harus Allahu Akbar. Jangan dipanjang-panjangin. Allahu Akbar. Ini ngikutin siapa nih sholat itu? Diputer-puter begini dulu. Allahu Akbar. Belum pas. Alhamdulillah minasyaitonir rajim. Alhamdulillah minasyaitonir rajim. Itu kena was-was setan itu. Udah kita udah di depan itu udah Allahu Akbar. Enggak usah dengerin setan. Enggak usah dengerin. Setannya biar dia pergi gitu loh. Enggak usah ngulang-ngulang takbir. Ada lagi sampai kayak orang mau ngeluarin apa gitu. Allahu Akbar. Kayak mau ngeluarin tenaga dalam gitu. Biasa ajalah kita salat sesuai tuntunan Rasulullah SAW. Ya, demikian. Nanti kita bahas lagi seputar hal-hal yang dibolehkan dan hal-hal yang makruh dan hal-hal yang haram ketika salat. Ini baru tadi sunnah-sunnahnya salat. Semoga bermanfaat. Tidak ada pertanyaan karena waktunya sudah habis. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Yang paling tua sinten niki?